Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berkumpul ada di tempat ini. Tidak lain kita kumpul di sini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan para rasulnya, yaitu para salaf kita. Acara ini adalah membaca rangkaian atau qasidah atau wirid daripada Syekh Abu Bakar Salim. Patutnya emang bagi kita di zaman yang seperti ini berpegang teguh dengan mereka para aslafun as-salihun. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau berkata dalam syairnya, "A'rifil haqq li ahlil haqq wasluk ma'ahum." Ketahuilah al-haq, kebenaran, dari orang-orang yang tahu al-haq. Siapa? Mereka para salaf yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasluk ma'ahum, ikuti cara hidupnya mereka. Bagaimana cara hidupnya mereka? Diikuti. Wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarim wal fadli. Mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal ibadahnya. Ya, nailul makarim wal fadli, mereka terus menggali kemuliaan-kemuliaan dengan ibadahnya mereka. Semakin orang itu mujahadah kepada Allah SWT, salatnya, sedekahnya, ilmunya, semuanya, maka kalau dia perdalam, perluas, maka akan bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka para aslafuna as-salihun. Laqad rafadhu dunya al-gharura wa ma sa'u laha walladhi ya'ti yubadaru bil badl. Mereka menolak dunia. Mereka kalau ingin mendapatkan kemegahan dunia, mereka akan sibuk dengan urusan dunia. Tapi mereka lebih mementingkan akhiratnya. Tidak mau dengan urusan dunia. Yang dunia ini hanya kita hidup sementara. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Faj'alha ta'ah. Jadikanlah hidup di atas dunia ini dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang asing yang hendak bepergian. Orang yang asing itu tidak mungkin dia akan membawa semua daripada barangnya, secukupnya. Begitulah orang yang hidup di atas dunia, mereka lebih mementingkan akhiratnya. Dunia hanya kebutuhan sementara, bukan untuk akhiratnya. Maaf, ini suara saya habis ini. Mengikuti jejaknya mereka. Arifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum fi tariqit tuga min haits saru warahum. Mengikuti mereka dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Pakaiannya mereka, kesehariannya mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasimahumul haya, ciri-cirinya mereka selalu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fil qaul, dalam penyampaiannya selalu manfaat. Wal fi'il, perbuatannya cukup, perbuatannya mereka membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ru'u syaru dzikrullah,
Kalau mereka dilihat, membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat mereka para pejabat, maka kita akan ingat dengan urusan duniawi. Tapi kalau kita melihat mereka orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat saja tanpa berbicara, maka bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, betul-betul manfaatkan hidup di atas dunia ini agar kita bisa sampai kepada Allah dan kita bisa berkumpul dengan mereka orang-orang salihin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita baca daripada qasidahnya, kemudian wirid-wiridnya. Karena beliau Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang luar biasa. Wahai para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata di dalam syairnya, sesungguhnya orang yang hidup di atas dunia ini, yang dia jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain, tidak bukan karena dua hal. Yang pertama, imma syakku fima bihi wa'adal muhaiminu dzul jalali, karena ragu dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa kita ini hidup sementara. Setelah itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk ke dalam kuburan liang lahat yang tidak akan ada menemani kita, ada di dalam liang lahat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sidang kita satu persatu di hadapannya. Apa yang kita akan tunjukkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan semuanya di dalam Al-Quran, bahwasannya kita akan hidup di atas dunia ini sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dha'iqatul maut, merasakan. Kalimat dha'iqatul maut, merasakan kematian, merasakan itu secara keseluruhan. Kalau tidak secara keseluruhan, contoh misalnya kita mencium sesuatu, kita tahu oh ini bau, misalnya bau mangga. Misalnya kita mendengarkan sesuatu, kita tahu oh ini fulan, melalui daripada juz'i, sesuatu yang simpel-simpel. Tapi beda dengan rasa. Kalau kita makan sesuatu, maka kita akan tahu sesuatu tersebut secara 100%. Begitulah manusia semuanya tanpa terkecuali, bahkan yang punya nyawa semuanya akan merasakan kematian, bahkan para malaikat. Dan semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pertama yang jauh kepada Allah karena dia apa? Karena dia ragu dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita ragu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa imma ghaflatun muzijat bihumkin, atau yang kedua karena kita terlalu lalai disertai dicampuri dengan rasa kebodohan. Kita terlena dengan kehidupan dunia ini, kita terlena dengan tipu daya syaitan, sehingga kita lupa dengan masa depan kita. Kita ini akan dikumpulkan sama siapa? Apa amal kita ini yang kita akan sodorkan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sholat kita ini? Apa zikirnya kita ini? Berapa banyak yang kita akan bawa untuk menerangi kuburan kita? Oleh karena itu, wahai para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendekati bulan Ramadan, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taubah, apa maknanya taubat itu? Taubat maknanya adalah ar-ruju', kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aslinya kita selalu bermaksiat, ayo kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, bulan yang istimewa. Wa man nadhar ilaihi lam yu'adzibhu abada.
siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah SWT di bulan Ramadan ini, maka Allah tidak akan siksa dia selama-lamanya. Kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahuma idza ijtanibatil kaba'ir. Ramadan ke Ramadan itu adalah pelebur daripada dosa yang kita perbuat selama dosa besar kita hindari. Manfaatkan bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan. Kembali kepada Allah SWT. Orang yang tobat kepada Allah SWT, maka Allah akan kembalikan rahmatnya Allah SWT kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena setiap manusia yang dia bermaksiat kepada Allah SWT, dia akan semakin jauh kepada Allah SWT. Kullama ibta'ada al-insanu anillah ibta'ada an rahmatih. Orang yang semakin jauh kepada Allah, maka dia akan semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu kembali kepada Allah, maka Allah pun akan mengucurkan rahmatnya kepadanya. Oleh karena itu, ayo kita di bulan Ramadan ini kita manfaatkan, kita gunakan bulan Ramadan ini dengan sempurna. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, minta ganjaran dari Allah SWT, ridhonya Allah SWT, maka akan diampuni seluruh dosanya. Ulama sebagian menjelaskan bagaimana mendapatkan Ramadan yang sempurna. Selain dia menjauhi daripada apa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka dia juga melakukan sholat tarawih dengan sempurna dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Oleh karena itu, ayo kita manfaatkan bulan yang istimewa ini agar kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah SWT, rahmat Allah SWT. Kita akan masuk ke dalam surga bersama nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan karena juga suara saya tidak keluar ini. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.